pasar ribu noise. Kan Bapak dengan iblis satu. Itu. Undi mandi sisa di mana sih? Dengar Hesti, bagus dong. Nah, dengar kamu lagu. Bapak dengan iblis berarti satu ya. Dengarkan dulu. Oh, dalam penyalipan Yesus ada peran iblis tapi rancangan Allah. Artinya iblis di situ berperan, tapi untuk ending story-nya, maksudnya cerita akhirnya, Akhir ceritanya. dengar dulu. Kalau si iblis ini untuk cerita akhirnya dia ingin membuat Yesus celaka gitu. Judul filmnya apa? Judul filmnya apa? Oh, judul filmnya. Film apa? Film Indosiar. Ya. Judulnya apa? Judul filmnya. Loh, film apa? Film Yesus lah, lihat. Ada peran Memang gak iblis, nyambung kok ada ini. peran iblis. Lambat- Iya, saya akui lambat ada peran pikir- iblis, lambat tapi pikirmu. itu rancangan Tadi kan Allah. kau bilang peran, terus Iya. rancangan, Cuma terus di situ kan cerita. niat Makanya iblis Bapak itu kan. Duka nanya judul filmnya apa? Memang lambat. Ya, dengar Bapak dulu. Pikir. Dengar dulu. Biar dulu. Kok nggak aku ngasih tahu? Berak dulu kau apa? Bilang gini. Ada dibilang kan karena kau tadi yang ngomong peran terus rancangan. Yes, Akhir ada cerita. peran. Maka ditanya judul filmnya apa? Lambat kali kau. Film apa katanya? Hanya orang-orang AQ yang di atas rata-rata yang paham itu. Tapi kalau Ya, iya. AQ di bawah rata-rata Ya nggak jelas paham. di atas rata-rata kayak kami paham bahwa Nggak bakalan paham kau, kerjasama Esti. dengan iblis. Terserah kau loh mau bilang apa. Loh, Yang penting kau nah, senang. sekarang saya tanya ini, kalau tidak ada yang merencanakan, apakah iblis tetap berperan? Tetap. Tetap, oke. Tetap. Berarti kalau kalau tidak ada rencana, Namun berarti rancangan iblis iblis berperan. itu tidak Berarti jadi. Kalau iblis berperan, dengar dulu. Kalau iblis berperan tanpa rencana, berarti iblis sendiri yang membuat aturan, betul? Peran iblis ada, tapi peran iblis ini tujuannya ke yang jahat. Namun Allah merubah rancangan yang baik. Nah, artinya Yesus sama iblis sama-sama berperan, cuma perannya di situ beda gitu. Peran iblis itu untuk yang jahat, kalau peran Allah itu adalah untuk yang baik. Nah, gitu. Yesus sama iblis sama-sama peran. Sementara Bapa adalah rencananya yang baik. Kok pergi pula kau Rencana ke apa Bapak yang lagi? baik? Loh, tadi kan kau bilang Bapak Rancangan Elohim, Allah. Ibu tahu doh Allah. Elohim. Allah. Jangan pakai Ah, Allah, sih. Elohim. Enggak tahu aku Elohim, lu. beda kau dengan kitabmu Elohim. Nah, enggak ada Kau barusan sama aku. mengatakan Ya, intinya kalau Elohim saya Allah. merencanakan hal yang baik. Apa rencana Elohim yang baik itu? Intinya ada dua peran iblis sama Allah. Namun iblis itu berperan Saya tanya yang jahat. rencana Elohim yang baik itu apa? Namun rencana iblis itu adalah tidak bagus dan peran Saya Allah. tanya rencana Elohim yang Loh, baik kau itu bertanya apa? tadi dijawab, bukan terima kau Hesti. Mana ada kau jawab? Kau bilang Yang rencana baik. iblis. Saya tanya rencana Elohim itu yang baik apa? Elohim apa? Aku nggak kenal aku Elohim. Aku yang taunya Jesus Christ and Allah. Tidak ada di dalam Bible-mu Allah baluap. Ya. Kau nanti. Kok kau pula yang ngatur? Original teksnya apa? Theos. Lah udahlah Theos. Nah. Ya, Theos. Nama Tuhanmu kan Theos. Nah, sekarang apa rencana Theos yang baik? Yang intinya rencana Allah yang baik itu adalah ketika Yesus disalib, itulah penebusan dosa untuk keselamatan opungmu, keselamatan mamakmu, bapakmu. Apa rencananya? Rencana Theos yang baik, Bapak. Rencana yang baik supaya dosa-dosa manusia tertebus dan ada keselamatan. Di mana tertulis itu, Enis? Allah Ini tertulis. aja, kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan ya, ngikuti narasinya si Henis ya. Kita dengerin ya. Wah, harap kau udah cerdas kau, jangan kayak dulu, longoron. Dengerin Dis. Allah nggak mungkin.
Tadi kau katakan di awal, penyaliban Yesus tadi, penyaliban itu Yesus itu adalah rancangannya Bapak, betul? Hulu. Betul? Benar kok dong, Nabi Rak doh. Iya. Penyaliban dan kematian Yesus itu adalah rancangan Bapak, betul? Yes, you're right. Nah, keinginan awal itu adalah keinginannya Bapak, betul? Bukan, Iya, betul? bukan. Jadi keinginan siapa? Keinginan awal keinginan siapa? Keinginan pertamanya adalah iblis. Oh, iblis. Yo. Oh, berarti iblis di atas ya? Nah, terus Iblis. Oke. Kemudian, ketika iblis mempunyai peran, Tunggu dulu. Wah. iya biar bisa kau tulis. Skenario apanya dulu? Apa sketsanya? Oke. Keinginan iblis ini adalah Yesus mati, betul? Ya, disalib. Oke, betul Enis? Ya. Cocok, ya. Mati disalib begitulah. Ketika iblis berencana, berkeinginan untuk menjadikan Yesus mati di kayu salib, apa keinginan Bapak pada saat itu? Ketika iblis punya peran yang jahat dan Allah menyelamatkan dan merubah peran itu menjadi peran yang baik. Enis, simak Enis. Yang kita bahas ini kematian dia. Ini kematian dulu ya. Iya. Di kayu salib. Mati disalib. Ini kematian. Nah, jangan di luar konteks kematian dulu, Enis. Jangan di luar konteks kematian. Yang saya tanyakan, ketika iblis berniat, berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, pada waktu yang sama, keinginan dari Bapak itu apa? Tidak bersamaan keinginan. Iya, makanya saya bilang keinginannya apa? Keinginan Bapak itu A. Yesus mati di kayu salib. B. Yesus diselamatkan dari kayu salib. Bukan. Yang pertama itu adalah apa keinginannya? Dari iblis. Dah? Iya. Terus ini ketika iblis berkeinginan. Setelah Allah yang pertama ya, iblis punya peran atau ada keinginan untuk penyaliban Yesus, ya kan? Nah, ini dia ya. Itu yang pertama. Nah, iya, ini pertama. Ketika iblis berkeinginan untuk menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan Bapak pada saat itu apa? A. Menyelamatkan Yesus. B. Menjadikan Yesus mati di kayu salib. Menyelamatkan. Menyelamatkan ya. Oke. Keinginan Bapak, Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib. Oke, ini keinginan Bapak. Tapi berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Bibelmu, Yesus itu selamat dari penyaliban atau disalibkan? Ya, disalibkan. Disalib, ya kan? Kita ulang lagi skenarionya ya. Keinginan pertama, Yesus mati di kayu salib, itu adalah keinginan iblis. Ketika iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan Bapak pada saat itu adalah menyelamatkan Yesus supaya tidak disalib. Tapi pada kenyataannya, Yesus itu mati di kayu salib. Ternyata keinginan iblis lebih hebat daripada keinginan Tuhanmu, Henis. Oke, udah bisa saya jawab? Udah bisa saya jawab, Faruk? Kalah keinginan Tuhan sama iblis. Udah bisa saya jawab? Apa lagi mau kau jelaskan ketika Pak? Dengar ini. Makanya aku bilang hanya IQ yang di atas rata-rata, Faruk. Ini dengar dulu. IQ yang di atas rata-rata yang dengar dulu, Enis. Faruk. Apa lagi, Enis? Enis, kau mau jawab apa lagi ketika kau akui ya bahwasanya kehendak dan kekuasaan iblis itu mengalahkan kehendak dan kekuasaan Tuhan kau? Mau jawab apa lagi kau? Bisa saya jawab? Bisa saya tanggapi? Iblis lebih hebat daripada Tuhan. Kau tak akan mau kasih saya menanggapi karena pernyataan saya benar. Begitu. Saya tahu kok ciri-ciri orang yang melawan saya, tapi saya tidak dikasih bicara. Ini sudah selesai kau. Nah, begitu Pak. Silakanlah ini, silakan. Silakan langsung merajuk kau. Bahkan si Edis TV bisa saya lawan dengan pernyataan dia. Panggil si Edis ke sini. Aku nggak mau tahu. Aku
nggak mau tahu tentang si Enis. Aku nggak mau tahu. Kau mau Kenapa? Enis atau nggak? Aku nggak mau tahu. Karena sama-sama janda Silakan pirang jawab kalian. aja. Sama-sama janda pirang kalian dua. Udah aku bilang Pak. Udahlah Enis, lupakan masa lalu kita ini. Oh, Faruk. Tapi aku nggak pernah sakit hati sama kau. Walaupun kau maki-maki aku kan, Faruk. Sedih, tidak pernah aku sakit hati sama kau. Kapan aku maki-maki kau? Lucu kau. Nah, begitu dia. Jadi bahkan masalah penyalipan, ketika Edis TV mengatakan itu adalah peran iblis, itu salah. Dia tidak pandai. Makanya saya bilang si Edis TV itu hanya pintar di bagian Islam. Kalau di bagian Kristen dia kurang paham. Nah, begitu Faro. Jadi, seakan-akan kalau dia bilang itu peran iblis, loh, itu membingungkan, gitu loh. Kalau bagian kekristenan, jangan bertanya sama si Edis. Tanyalah sama yang lebih paham. Malah saya lebih paham dari dia. Pintar di Islam, botol betul juga kau. Nggak lagian gini loh, Enis, kau sudah dewasa. Kalau modal congor kayak gitu, maaf cakap Enis. Kau sudah dewasa, kau Babi, bilang udah. dengar dulu Enis, dengar dulu lah Nis, dengar dulu Enis. Babi pun berani menyatakan kalau dia lebih jago manjat daripada monyet. Tapi pada kenyataan nggak pernah kita lihat babi manjat pohon. Jangan kayak anak-anak memberikan narasi yang sepihak loh Enis. Ya, makanya aku bilang kalau Oten yang bicara, dengar dulu Enis. Kalau Oten bicara tentang imannya, jangankan aku, maaf Enis, babi pun nggak percaya. Oh iya. Babi pun nggak percaya. Kenapa bisa begitu? Dengar Enis ya, dengar Enis ya. Babi-babinya babi nggak pernah menyembah sesama babi. Meskipun dia lihat ada babi yang bisa manjat pohon seperti monyet. Ingat Enis ya, sebabi-babinya babi nggak pernah menyembah sesama babi. Meskipun babi melihat ada babi yang bisa manjat pohon seperti monyet. Sebabi-babinya babi tak akan pernah mau menyembah sesama babi. Meskipun dilihat ada babi jantan yang nggak mau menikahi atau mengawini babi betina. Makanya aku bilang, jangan babi jantan. Babi aja nggak percaya perkataan kau Enis. Loh Faruk, kau kan babi jantan kau. Biawak. Aduh. Jadi Kalau aku orang-orang jadi Islam ini gimana Apa pun cinta? kerasnya kalian tahu Kau aku langsung kalah. putus sama Hah? Apa? apa lagi mau kau bicarakan? Udah menikahnya kau Faruk sebenarnya atau belum laku kau? Udah laku kau? Oh, udah nikah laku. 4 Bodi anak. jadi tanya kau Bang Faruk. Bodi Mau tahu dia gimana? Mau tahu dia gimana? Enis. Tadi kan kata si STB Lupakan itu Enis. Enis dengar dulu Enis ya. Enis dengar dulu Enis. Lupakanlah Enis. Kau nggak akan pernah dapat kesempatan untuk meraih hatiku Enis. Lupakanlah. Jika di masa lalu kau tolak, apalagi di masa sekarang Enis. Mana mau aku sama kau Faruk? Orang merek motormu juga mereknya babi aja mana? Babi, biawak. Mana mau aku? Setidaknya kan mereknya Alphard gitu kan. Ini merek babi. Mana mau aku sama kau? Gaya kali kau. Gaya kali dulu waktu itu lajang aku masih naik batang pisang aja mau kok sama aku kok. Waktu lajang dia aku kan naik batang pisang ini sorong-sorong pakai roda. Mau kok sama aku. Memang ini. Sekarang Itulah cerita Alphard pula. Nah itulah aku sorong-sorong kau dulu. Terlempar kau ke sawah dulu bersama sama babi. Gimana itu Faruk? Oh Faruk. Jadi nggak sholat toh Faruk? Nggak sholat toh? Si perhatian dia.
Perhatikan dia, udah sholat kok Faro, perhatian Bukan. kali. Kalau di Kristen itu kayak gitu, Hesti. Cici. Memperhatikan Tadi dia sesama kepo. manusia, bukan memperhatikan Sekarang sesama umat. perhatian. Gitu. Cie. Nah, Henny. jadi Faruk, Coba aku kasih tanya, tahu sama tanya kau ya. udah makan belum? Henny, coba tanya, udah makan Itu kok Faro? pernyataan anak Coba TK tanya tuh kayak aja. kau dulu. Pernyataanmu Coba dulu itu tanya apa? dulu. Hesti Biawak. Coba tanya dulu Henis, udah makan kok Faro? Makan Udah makan apa babi kau tadi? Faruk? B2 Faruk. Agak. Itulah Jadi dari mana ya kau selama ini Hesti? Ku cari-cari kau di TikTok, kau nggak ada lah. sakit itu 1 giga tiap hari aku di rumah Faro. Iya. Gak buka, Nggak ada lah buka sih. koma lihat, gak buka koma karena akunnya sakit. Yes. Tapi tiap hari aku di rumahnya Bang Faro. Berarti kota kau itu 1 giga. Makanya kalau di kota itu agak 5 giga apa? Loh, aku Ini tinggal di Prancis. Gimana ya kau? Wih, Henis. gaya Prancis. Henis. Hai, mau lebih ho? Kalau iblis itu dari mana adanya iblis menurut imanmu? Dari mana iblis datangnya? Dari imanku. Aduh, agak susah nih pertanyaan ini. Ini pertanyaan Menurut profesor. imanmu, bukan dari imanmu, menurut imanmu. Ya, iblis itu ya berasal dari dunia. Oh, iblis berarti berbentuk manusia. Iya. Dan iblis itu adalah berasal dari hati kita juga. Ketika kamu merasa paling benar, itulah iblis sebenarnya. Aku tanya, iblis itu berasal dari mana? Iblis itu bisa berasal dari hati manusia. Buset. Loh, Awal mulanya iblis itu berasal dari mana, Henis? asal mulai dari cobalah kau jawab dulu. Menurutmu? Kalau menurut saya iblis itu berasal dari hati kita. Ketika kamu merasa paling benar, merasa paling hebat, artinya kamulah iblisnya. Itu sifatmu. Itu iblisnya. Sifatmu ke setan-setanan. Hmm. Sifatmu ke iblis-iblisan. Masa kau dibilang iblis juga? Jangan kau bicara iblis sama aku, karena aku tidak suka dengan iblis. Iya, kan kamu bagian daripada iblis, anak bapak. Nah, ketika orang menghakimi orang, itulah iblis sebenarnya. Ingat perkataan Yesus saya. menghardik pohon gimana? Menghardik Kalau pohon. saya tidak pernah merasa saya paling benar, karena saya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kotor, orang-orang yang ini. Enis, cintanya Bang Faruk, kedengar dulu. Dengar dulu. Jangan ketawa kok. Lapet, dengar. Lepet. Tadi bahwasannya Batak kita sesudah teh. Ati batak kita sebenarnya milih bani tetap jual kita sama nih.